pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang. Selamat siang pendengar, berjumpa lagi bersama saya Erita Fitra Insani dalam Lintas Berita Korwil Pedang Prabu untuk edisi hari ini Rabu 12 April tahun 2023. Dan inilah Lintas Berita Korwil selengkapnya. Mengawali perjumpaan kita kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mendata jalan provinsi dengan kondisi rusak berat berada di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Indragiri Hilir. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Femi Asti Yovani berikut ini. Idul Fitri 1444 Hijriah. Menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau sudah melakukan pemetaan dan perbaikan jalan provinsi yang rusak. Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arif Setiawan mengatakan, saat ini pihaknya sudah memperbaiki jalan-jalan yang rusak tersebut. Arif Setiawan menuturkan dari hasil pemetaan jalan provinsi, jalan yang kondisinya rusak berat berada di Kabupaten Rokan Hulu dan Indragiri Hilir. Di Rohul dan Inhil dari survei. Semua ruas di Rohul dan Inhil yang paling banyak, itu informasinya. Kami fungsionalkan dulu. Yang penting ya. Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arif Setiawan menargetkan jalan-jalan tersebut dapat operasional saat arus mudik Idul Fitri nanti. Femi Asti Yovani, RRI Pekanbaru. Antisipasi lonjakan arus mudik, polisi siapkan jalur alternatif di jalur lintas barat yang menghubungkan Riau dan Sumatera Barat. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Santi Yunas berikut ini. Akan arus mudik, kepolisian dari Ditlantas Polda Riau menyiapkan jalur alternatif di sejumlah titik, diantaranya di jalur lintas barat. Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Riau, AKBP Budi Setiawan mengatakan jalur alternatif berada di titik Pasar Kuek Rantau Brangin dan diarahkan keluar ke pintu tol Bangkinang. Dikatakan Budi, prediksi lonjakan arus mudik tahun ini yang mengarah dari Pekanbaru ke Sumbar mengalami peningkatan. Jalur-jalur yang kemungkinan yang akan digunakan menjadi jalur alternatif. Jadi dari simpang Pasar Kuok, simpang Rantau Brangin, atau nanti ada jalur alternatif yang langsung tembus di dekat jalan menuju tol Pekanbaru Bangkinang. Mengantisipasi lonjakan arus mudik nanti karena diprediksi kemungkinan besar dari data yang kita terima lonjakan arus mudik tahun ini yang dari Pekanbaru ke arah Sumatera Barat akan mengalami peningkatan, baik yang akan berangkat maupun yang arus mudik yang akan kembali. Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Riau, AKBP Budi Setiawan menghimbau pemudik untuk dapat memanfaatkan jalur alternatif karena di Kuok terdapat pasar tumpah yang bisa terjadinya kemacetan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Sebagai tindak lanjut dari penetapan daftar pemilih sementara, KPU Kota Bukit Tinggi akan menempelkan daftar nama tersebut di seluruh kelurahan guna ditindaklanjuti oleh masyarakat. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Yudi Prama Agustino berikut ini.
Pemilihan Umum KPU Kota Bukit Tinggi telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS dalam rapat pleno terbuka beberapa waktu lalu dengan jumlah pemilih terdata sebanyak 95.506 pemilih yang jauh mengalami peningkatan daripada pelaksanaan pemilu tahun 2019 lalu, yakni sebanyak 81.447 pemilih atau ada kenaikan pemilih sekitar 13.000 lebih. Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi Perdatin KPU Kota Bukit Tinggi Zulwida Rahmayeni menyebutkan dalam rapat pleno penetapan DPS tersebut dirincikan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 46.971 orang dan pemilih perempuan 48.535 orang yang tersebar di 24 kelurahan dan 3 kecamatan. Sebanyak 95.506 pemilih tersebut bakal menyalurkan hak pilihnya pada 365 tempat pemungutan suara atau TPS dan daftar pemilih sementara tersebut bakal diumumkan pada publik di papan pengumuman di setiap kantor lurah pada 12 April 2023 sehingga masyarakat dapat melihat langsung apakah dirinya sudah terdaftar sebagai calon pemilih atau belum. Menurut Zulwida Rahmayeni, pengumuman tersebut bakal dilaksanakan selama 14 hari. Dalam masa itu, masyarakat masih bisa mengusulkan nama apabila memang belum terdata sebagai daftar pemilih sementara dan selanjutnya masuk tahapan tanggapan masyarakat selama 21 hari. Setelah masuk seluruh tanggapan masyarakat, KPU Kota Bukit Tinggi akan mengadakan rapat pleno kembali guna menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP. Kemudian tahapan pendataan ini berakhir nanti saat diumumkannya daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu tahun 2024. Kita membuat rekapitulasi daftar pemilih sementara itu sejumlah 95.506 pemilih. Karena tahapan pemutakhiran data pemilih ini belum berakhir di daftar pemilih sementara. Jadi pada saat ini tahapan kita setelah kita melakukan rapat pleno tersebut, tanggal 12 April nanti itu adalah tahapan pengumuman. Jadi pengumuman akan disampaikan selama 14 hari. Setelah 14 hari masuk ke tanggapan masyarakat selama 21 hari. Setelah itu nanti kita melakukan perbaikan untuk selanjutnya nanti kita plenokan kembali dalam bentuk DPSHP namanya, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nanti kita pleno lagi. Nah setelah DPSHP nanti baru ada yang namanya DPT. Zulwida Rahmayeni menambahkan pemilu tahun 2024 mendatang menggunakan pendekatan yang berbeda. Pada pemilu sebelumnya dalam pendataan KPU RI menggunakan pendekatan de facto dan sekarang dengan de jure. Dengan begitu data yang valid nanti diharapkan tidak ada lagi kendala seperti persoalan jumlah surat suara dan lainnya. Yudi Prama Agustino melaporkan. KPP Pratama Bukit Tinggi mencatat sebanyak 10 bank perkreditan rakyat BPR yang belum melaporkan dan mengirimkan pertukaran data informasi keuangan. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Joni Marbeta berikut ini. Kementerian Keuangan Republik Indonesia tengah melakukan perubahan sesuai arah reformasi birokrasi berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi berintegritas, akuntabel, profesional. Sejalan dengan itu, menginisiasi perubahan aturan perpajakan secara menyeluruh dengan penyempurnaan regulasi serta perbaikan sistem informasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan akses perpajakan. Juga ditekankan kemarin di ruangan pertemuan lantai 2 kantor KPP Pratama Bukit Tinggi dalam sosialisasi dan edukasi SPT pajak tahunan dan SPT unifikasi BPR dan perbankan dibuka. Kepala KPP Pratama Bukit Tinggi diwakili Kasih Pelayanan Arif Radian Gunawan. Di dalam SPT unifikasi dilaporkan BPR dan perubahan juga ada kewajiban pertukaran data informasi keuangan melalui penerapan Cortex sistem terbaru atau sistem inti administrasi perpajakan dalam pertukaran data atau Automatic Exchange of Information AEOI diberlakukan 2018. Dengan pembaruan Cortex tersebut, Direktorat Jenderal Pajak DCP dapat menerima dan mengirimkan data serta informasi keuangan secara otomatis antar yurisdiksi. Yang saat ini DCP sedang mengembangkan sistem inti administrasi perpajakan yang akan merancang ulang proses bisnis perpajakan menuju fungsi yang integratif. AEOI merupakan salah satu proses bisnis yang akan diintegrasikan ke dalam sistem tersebut sehingga dapat cegah praktik penghindaran pajak. Kasih Pelayanan KPP Pratama Bukit Tinggi Arif Radian Gunawan sampaikan bahwa di dalam sistem inti administrasi perpajakan dalam pertukaran data AEOI, saldo nasabah dilaporkan BPR dan perbankan di atas 1 miliar rupiah
ke atas. Juga diakui Arief berdasarkan data di KPP Pratama Bukit Tinggi terdapat 10 BPR yang belum melaporkan serta mengirimkan pertukaran data informasi keuangan IOI dan jika tidak ditindaklanjuti maka pihaknya akan kirimkan surat teguran. Lembaga keuangan terutama harus memberikan data kepada TJP mengenai saldo minimal yang masing-masing nasabahnya itu yang kalau dia sudah memenuhi threshold tertentu, 1 miliar ke atas, itu harus dilaporkan secara otomatis ke kami. Nah, ini mengingatkan lagi tentang hal itu. Terus terang dari BPR ini masih banyak berdasarkan data kami, ada sekitar puluhan BPR yang belum mengirimkan data itu ke kami. Kan kami kirimi ada surat teguran, bisa segera dikirim ya sesuai dengan ketentuan. Juga di tempat yang sama pagi ini dilakukan kegiatan yang sama dengan peserta dari Yayasan Pendidikan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan. Kita beralih ke RRI Ranai. Masyarakat Natuna diingatkan untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau pada tahun 2023 ini. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Ranai, Analia, berikut ini. Minta dapat waspada dan berhati-hati, terutama bagi warga yang ingin melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar, yang hal ini dimungkinkan akan dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Natuna. Menurut Kalaksa BPBD Kabupaten Natuna, Raja Darmika kemarin di Ranai, pemerintah pusat melalui rakor terkait pembahasan Karhutla 2023 telah mengingatkan di setiap daerah di Indonesia untuk waspada terkait Karhutla, mengingat musim kemarau tahun ini diperkirakan cukup ekstrim, sehingga dimungkinkan akan dapat berdampak adanya Karhutla. Jauh-jauh hari waktu ada di awal Februari kan ada rakor terkait dengan pembahasan Karhutla tahun 2023. Nah itu sudah diingatkan oleh pemerintah pusat, oleh Kemenko Polhukam ya, bahwa tahun 2023 itu berdasarkan perkiraan BMKG itu tingkat kekeringan jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya kan, oleh sebab itu perlu kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana kekeringan diikuti dengan susulan mudahnya kebakaran hutan terjadi. Raja Darmika juga menjelaskan untuk Karhutla di Natuna lebih sering terjadi akibat adanya kelalaian dari warga yang kadang membuang puntung rokok sembarangan atau juga karena pembukaan lahan baru. Salah satunya kan penyebabnya adalah membersihkan lahan itu tidak dengan cara membakar. Kalaupun dengan cara membakar, kita harus sudah berupaya menghindari jangan sampai api itu menyebar kemana-mana. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencarian sesuatu di hutan, misalnya madu atau kayu atau apalah di dalam hutan itu kan kadang-kadang kita merokok, kemudian membuang puntung rokok. Nah, itu kan dengan mudahnya kalau tingkat kekeringan tinggi, itu mudah menyebabkan terjadinya kebakaran. Karhutla di Natuna dari data yang diperoleh RRI selalu terjadi di tiap tahunnya. Dan untuk tahun 2023 ini, Karhutla terjadi sejak Februari 2023 dan hingga April 2023 ini telah 6 kali kebakaran lahan dan hutan. Yang paling luas terjadi di Semala, Kecamatan Bunguran Utara, yang membakar lahan seluas kurang lebih 300 hektar. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia melaporkan. Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna menetapkan 10 program standar pelayanan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Afrizal berikut ini. Bunguran Timur, Hamid Hasnan mengatakan, untuk program standar pelayanan di Kecamatan Bunguran Timur ada 10 program. Dalam penetapan standar pelayanan tersebut, pihak Kecamatan Bunguran Timur telah melaksanakan forum komunikasi publik FKP yang digelar di ruang rapat kantor kecamatan pada Senin kemarin dan dihadiri oleh beberapa perangkat teknis daerah yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan pelayanan administrasi. Jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan itu harus diinformasikan ke publik. Harus di forum publikkan dulu, dipublikasi dulu. Jadi hari ini kita sambil jalan bahas
jenis-jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Bunguran Timur, baik itu loket 1 maupun loket 2. Pada kesempatan itu, Camat Ahmi Asnan juga menyampaikan, dari 17 kecamatan di Kabupaten Natuna, Kecamatan Bunguran Timur dipilih mewakili Natuna untuk dievaluasi terkait standar penyelenggaraan pelayanan administrasi program dari Kemenpan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada rencana dari Kemenpan akan mengevaluasi barangkali ada beberapa perangkat daerah di Kabupaten Natuna terkait dengan pelayanan. Salah satu untuk kecamatan, 17 kecamatan diwakilkan oleh Kecamatan Bunguran Timur. Pertimbangannya mungkin kecamatan tertua dan di ibu kota kabupaten. Di kita Bunguran Timur yang akan dievaluasi terkait dengan standar pelayanan atau standar penyelenggaraan pelayanan administrasi. Adapun 10 jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Bunguran Timur, yaitu standar pelayanan surat keterangan tidak mampu, standar pelayanan surat keterangan ahli waris, standar pelayanan surat dispensasi nikah, standar pelayanan surat keterangan musibah atau bencana alam, standar pelayanan daftar susunan keluarga, standar pelayanan rekomendasi pemakaian tempat, standar pelayanan surat keterangan proposal, standar pelayanan rekomendasi pemasangan spanduk ataupun baleho, standar pelayanan rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu seperti minyak solar dan pertalite, dan standar pelayanan izin membuka tanah. RRI Ranai Afrizal melaporkan. Pasca dicabutnya subsidi oleh pemerintah, tarif bus Damri Batam rute Cijantung Jodoh mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp25.000. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Batam, Bedi Prabu berikut ini. Kementerian Perhubungan mencabut subsidi tarif bus Damri Batam rute Cijantung Jodoh mulai tahun 2023. Dengan demikian saat ini tarif bus Damri rute tersebut mengalami kenaikan dari tarif sebelumnya. Manajer usaha Perum Damri Batam Supriyono mengatakan sudah 5 tahun tarif bus Damri Batam rute Cijantung atau kawasan Jembatan 5 Barelang hingga Jodoh tarifnya disubsidi pemerintah dengan tarif penumpang sebesar Rp15.000. Namun dengan dicabutnya subsidi tersebut sejak awal tahun 2023, tarif mengalami penyesuaian menjadi Rp25.000. Dikatakan Supriyono, saat ini rute tersebut sudah kembali dibuka. Kalau kemarin itu ada lebih 5 tahun yang lalu, itu kita layani dengan sistem angkutan perintis. Angkutan perintis itu disubsidi dari APBN, Pak. Jadi kita memang disubsidi, biarpun nggak 100%, kita itu disubsidi 70% dari pemerintah. Jadi makanya dengan adanya subsidi itu tarif kita lebih murah. Pada subsidi itu tarif kita kan cuma Rp15.000. Ya, Cijantung itu daerah Jembatan 5. Sekarang itu tarif kita Rp25.000 karena semua beban operasional atau segala macam itu kita tanggung sendiri. Setelah dicabutnya subsidi tarif bus Damri Batam rute Cijantung Jodoh, dikatakan Supriyono di Batam masih tersisa 1 rute bus Damri lagi yang tarifnya disubsidi pemerintah, yaitu rute Sembulang Jodoh dengan tarif subsidi sebesar Rp20.000. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu melaporkan. Kepala Badan Pengusaha Batam, Muhammad Rudi menegaskan komitmennya dalam memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi di Batam. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Nurul Mahfud dari RRI Batam berikut ini. Single Submission atau OSS di Batam menjadi langkah baru dalam percepatan perizinan berusaha. Dengan sistem perizinan terpadu ini, mengurus izin usaha akan semakin mudah dan cepat. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, sejalan dengan amanat pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka BP Batam telah bergerak mempercepat implementasinya dalam rangka percepatan investasi dan kemudahan pelayanan izin berusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi. Rudi menyampaikan upaya-upaya itu gencar dilakukan BP Batam dan menjadi stimulan peningkatan perekonomian agar manfaatnya dapat dirasakan bagi seluruh pihak, baik masyarakat, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah dan pusat. Kita akan melihat sesuai dengan kepentingan yang saya sampaikan. Saking kemudahan OSS ini, Bapak sekalian, kita daerah diberikan satu kesempatan untuk merubah itu. Tidak ada lain, ini perintah Pak Presiden supaya memudahkan izin untuk berinvestasi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur di Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam yang menjadi contoh semua ini Bapak Ibu sekalian. Dengan diberlakukannya sistem OSS RBA, pelaku usaha kini dapat mendaftarkan usahanya secara online dari mana saja dan di mana saja, dan hal ini sangat memudahkan pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mempercepat proses perizinan.
Ditambah lagi untuk Batam lebih istimewa dan berbeda dengan daerah lain karena penerapan IBOS atau Indonesian Batam Online Single Submission yang di dalamnya terintegrasi berbagai perizinan baik yang ada di kementerian, lembaga pusat, BP Batam, dan pemerintah Kota Batam. Dengan demikian, investor diharapkan akan semakin nyaman memanfaatkan layanan izin berusaha di Batam yang semakin mudah dalam satu wadah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Kita menuju ke RRI Padang. Jelang Lebaran, Dinas Perhubungan Kota Padang memaksimalkan pelaksanaan razia parkir liar di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan pedagang musiman sandang kian bermunculan di pinggir jalan raya Kota Padang. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Sali Dela Putri berikut ini. Perhubungan mengimbau kepada masyarakat khususnya yang berjualanlah di tempat yang telah disediakan. Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Dishub Kota Padang Malizar Ade kepada RRI kemarin menyampaikan, berdasarkan pantauan di lapangan, pedagang musiman sandang kian bermunculan di Kota Padang, seperti pedagang karpet, baju, tempat kue lebaran, gorden, dan lain sebagainya. Sehingga kemunculan para pedagang dimaksud dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Menyikapi hal itu, Malizar Ade menyampaikan pihaknya bersama tim gabungan Kota Padang mengoptimalkan razia parkir liar jelang Lebaran nanti. Bagi kendaraan yang kedapatan melanggar, sanksi yang sama tetap dilayangkan kepada pemilik kendaraan, mulai dari teguran secara lisan, penggembosan hingga penderekan. Kalau kendaraan yang memakai badan jalan yang bukan pada peruntukannya, tetapi pemiliknya ada di mobil dengan menghidupkan lampu 2 itu ya kan, tanda berhenti. Nah itu kita lakukan pencerahan saja, artinya kita lakukan pembinaan saja, ya kan, kita suruh jalan, ya kan, dengan catatan jangan parkir di sini, bahwasanya ini bukan tempat peruntukannya. Tapi kalau yang kita tindak, ya kan, kalau memang sudah tidak ada, kita berikan batasan toleransi yang telah ditentukan, ya, 15 menit, tapi tidak ada juga itu terpaksa kita derek. Itu disesuaikan dengan ini, jukdesnya perwako. Penderekan itu kita lakukan, yaitu dengan membayar denda. Kalau mobil kecil 350, ya, kalau mobil besar 500. Karena kalau kita tunggu terus, ya ini akan mengundang pengemudi yang lain untuk bisa parkir di sana. Kabid Keselamatan dan Operasional Dishub Kota Padang Malizar Ade kembali menghimbau para pedagang musiman maupun pengendara untuk tidak beraktivitas di bahu jalan maupun di atas trotoar. Hal itu sangat membahayakan keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan lainnya. Sali Dela Putri melaporkan. Pemerintah Kota Padang mengupayakan harga bahan pokok stabil hingga usai Lebaran Idul Fitri 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Melati Otawina berikut ini. Hari menjelang Lebaran 2023, harga kebutuhan pokok di Kota Padang masih terpantau stabil. Hal itu disebabkan ketersediaan yang mencukupi di berbagai pasar di Kota Padang. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Guswardi, mengatakan hingga kemarin belum terlihat adanya gejolak kenaikan harga bahan pokok. Misalnya saja cabai merah dijual di harga Rp28.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, telur ayam Rp48.000 hingga Rp52.000 per 30 butir, dan minyak goreng curah Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Guswardi memprediksikan harga daging sapi yang akan mengalami kenaikan menjelang Lebaran sebab tingginya permintaan masyarakat untuk membuat makanan dari olahan daging sapi. Kalau kami, insyaAllah, kami sudah cek dengan semua, kami kan tiap minggu, tiap hari survei terus, cek terus, insyaAllah kami persediaan kemarin kami ke lapangan, kemudian juga dengan daerah lain, itu insyaAllah sampai akhir bulan Ramadan Lebaran insyaAllah kita aman dan cukup bahan pokok kita. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Guswardi, menyampaikan masih stabilnya harga kebutuhan pokok selama Ramadan karena pemerintah Kota Padang telah menjalin kerjasama dengan berbagai daerah penghasil pertanian. Dengan demikian, pasokan hasil pertanian selalu diupayakan tersedia di pasar-pasar Kota Padang. Walau harga bahan pokok masih terpantau stabil, Guswardi mengimbau agar masyarakat tetap berbelanja secukupnya, sebab jika melakukan aksi borong dapat memicu terjadinya kenaikan harga. Melati Oktawina,
melaporkan. Kita berlanjut laporan dari RRI Produksi Bengkalis. Kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan di Kabupaten Bengkalis. Pada triwulan pertama terdapat 48 kasus. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Sri Mawarti Sarif berikut ini. Anak triwulan pertama tahun 2023 sebanyak 48 kasus, meningkat jika dibanding tahun 2022 sebanyak 121 kasus. Data tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, Fitri Nita Eka Putri kepada RRI. 24 kasus terdapat di UPT Bengkalis yang meliputi Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, dan Kecamatan Bandar Laksamana dan Siak Kecil. Sedangkan UPT Mandau yang mencakup 4 wilayah kerja, Mandau, Batin Solapan, dan Pinggir, serta Talang Muandau sebanyak 21 kasus. Sedangkan UPT Rupat dan Rupat Utara 3 kasus. Kemudian kalau kita lihat dari jenis kekerasannya, itu yang paling tinggi itu adalah persetubuhan. Itu di 2022 itu ada 42 kasus. Kemudian pencabulan 23 kasus. Ada tindakan pencurian 14 kasus, penganiayaan 12, dan kekerasan terhadap anak itu ada 6 kasus. Ia menjelaskan untuk data tahun 2022 tertinggi di Kecamatan Mandau sebanyak 37 kasus, Bengkalis 35 kasus, sedangkan di Kecamatan Pinggir 12 kasus, Kecamatan Bantan dan Batin Solapan masing-masing 10 kasus. Sementara itu menurut psikolog Anugrah Mirabi menjelaskan kekerasan pada anak akan berdampak meninggalkan bekas luka pada tubuh juga emosional serta perilaku menyimpang dan penurunan fungsi otak. Anak juga akan memiliki kualitas hidup menurun. Menjadi anak yang memori anak itu jangka panjang ya sebenarnya ya. Apalagi itu anak yang umurnya masih golden age yang mana usia 1 sampai 5 itu dia sangat merekam. Apa yang kita lakukan itu sangat merekam, apalagi di situasi dia marah. Pasti kita ingat, ini kayaknya mama dulu pernah marahin saya, padahal bagi manusia ini memang dirancang sebagai orang yang selalu mengingat yang jelek-jeleknya. Kenapa kita memori kita soal kesedihan itu jangka panjang daripada memori kebahagiaan kita. Ia menjelaskan kasus kekerasan pada anak juga akan membekas bahkan hingga korban menurun. Untuk itu ia berharap jangan menganggap remeh tindak kejahatan dan kekerasan pada anak. Reporter Sri Mawarti, RRI Bengkalis melaporkan. Sat Narkoba Bengkalis bekuk kurir dan pengguna narkoba di Wonosari, Bengkalis. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Muhammad Iqbal berikut ini. Jajaran Satuan Narkoba Polres Bengkalis melakukan penangkapan terhadap SIK alias Asang, 36 tahun pada Kamis 6 April 2023 pukul 00:10 waktu Indonesia Barat dini hari. SIK ditangkap oleh tim opsional Reserse Narkoba Polres Bengkalis di sebuah rumah sewa yang terletak di Jalan Wonosari Barat, Gang Damai, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Tersangka yang bekerja sebagai buruh tersebut diduga sebagai kurir dan pengguna narkotika. Kapolres AKBP Setio Bimo Anggoro melalui Kasat Narkoba AKP Tony Armando menyebutkan bahwa tersangka saat ditangkap dengan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka diamankan bersama barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut. Barang bukti yang ditemukan antara lain 1 paket narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram, seperangkat alat isap bong, 1 buah kaca virek, 1 buah gunting, dan 2 buah mancis, kata Tony yang disampaikan Humas Polres Ibda Rudi. Penangkapan berawal pada Rabu 5 April malam. Tim opsional Reserse Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Wonosari Barat, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Setelah mendapatkan informasi yang akurat, tim opsional melakukan lidik terhadap informasi tersebut. SIK ditangkap oleh tim opsional Reserse Narkoba Polres Bengkalis di sebuah rumah sewa yang terletak di Jalan Wonosari Barat, Gang Damai, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Tersangka yang bekerja sebagai buruh tersebut diduga sebagai kurir dan pengguna narkotika. Pada saat penangkapan, tim opsional Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Tim opsional Reserse Narkoba Polres Bengkalis juga melakukan pengembangan dan penggerebekan di rumah seorang pria bernama Ijal yang diduga sebagai sumber barang narkotika yang dijual kepada SIK. Namun sayangnya Ijal tidak ditemukan dan juga diduga sudah melarikan diri. Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Mapolres Bengkalis untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Hasil tes urin yang dilakukan terhadap tersangka SIK menunjukkan bahwa ia positif menggunakan
menggunakan metamfetamin. Tersangka SIK ini dijerat dengan pasal 114 ayat 1 contoh pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Polres Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI melaporkan. Dari Bengkalis kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Calon jemaah haji Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 diminta untuk segera melunasi biaya haji di Bank Setoran Haji. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Apriani berikut ini. Calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini untuk segera melakukan pelunasan biaya haji di Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Di mana saat ini Kementerian Agama telah menerbitkan waktu pelunasan bagi para jemaah haji, yakni dimulai pada 11 April hingga 5 Mei 2023, dengan waktu pembayaran yakni pada pukul 8 hingga pukul 15. Kepala Bidang Pelaksana Haji dan Umrah Kanwil Kemenak Provinsi Kepri Muhammad Safi'i mengatakan, bagi jemaah haji yang telah melunasi biaya haji pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak melakukan penarikan dana, maka tidak ada biaya tambahan yang dikenakan. Namun tetap harus melakukan konfirmasi kepada bank penerima setoran biaya haji. Sedangkan biaya haji tahun ini untuk embarkasi Batam yakni sebesar Rp47.471.308. Kemudian untuk jemaah haji lunas tunda tahun 2020 dan tahun 2022 dan tidak mengambil dana dan tidak mengambil dana pelunasannya hanya melakukan konfirmasi pelunasan di BPSBP. Banknya yang di setoran pertama itu tanpa melakukan pembayaran. Jadi dia tidak bayar lagi. Ya, yang tahun berjalan ini itu selisihnya ya. Di situ kan jelas tuh ada kalau kita itu 47.429.308 rupiah. Iya, nah berarti selisih ini 47 dikurang 25 yang sudah setor, itulah yang harus dilunasi. Yang untuk melunasi jemaah yang tahun ini masuk kuota ya. Kuota haji untuk Provinsi Kepri tahun ini adalah sebanyak 1.209 jemaah haji, yang 65 diantaranya adalah jemaah lanjut usia. Sedangkan jumlah pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah berjumlah 5 orang, dan pembimbing haji daerah sebanyak 12 orang. Rencananya pemberangkatan pertama akan masuk asrama haji pada 23 Mei 2023 mendatang, dengan total kloter keberangkatan di embarkasi Batam berjumlah 32 kloter. Kontributor RRI Tanjung Pinang Apriani melaporkan. Kapal feri Marina Batam 5 akan berlayar dari Kabupaten Karimun menuju Kabupaten Lingga mulai 16 April tahun 2023. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Wandi berikut ini. Kapal feri Marina Batam 5 bakal berlayar dari Kabupaten Karimun ke Kabupaten Lingga mulai 16 April 2023 mendatang. Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga bersama pihak operator kapal telah melakukan pembahasan terkait pelayaran dengan trayek baru tersebut, di mana kapal ini nantinya akan berlayar dari Tanjung Balai Karimun singgah ke Pelabuhan Sekupang dan Sijantung Batam. Kemudian berlayar menuju Lingga tujuan Pelabuhan Sungai Tenam Daik dan Pelabuhan Jagoh Dabu Singkep. Marina Batam 5 berlayar setiap Minggu, Selasa dan Kamis untuk keberangkatan Karimun, Sekupang, Sijantung, Sungai Tenam, Jagoh, Dabu Singkep. Sementara setiap Senin, Rabu dan Jumat dengan pelayaran sebaliknya yakni Dabu Singkep, Sungai Tenam, Sijantung, Sekupang dan Karimun. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga Henry F. Rizal mengatakan bahwa kapal Marina Batam 5 memiliki kapasitas penumpang sebanyak 202 orang penumpang. Dengan kapal baru ini, warga Lingga yang berada di wilayah Karimun dapat pulang langsung ke Kabupaten Lingga. Nah, kita antisipasi nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, seminggu sebelum Lebaran atau 5 hari 6 hari sebelum Lebaran, itu kita sudah mengantisipasi untuk jalur Karimun, Sekupang, Sijantung, kemudian Sungai Tenam, Jagoh. Itu. Ya. Ya. Nah, itu Marina Batam 5 itu. Marina Batam 5 dengan kapasitas 202 orang itu kapasitasnya itu. Nah, jadi akses untuk Karimun, masyarakat Lingga yang ada di Karimun dapat pulang langsung. Dia hanya transit beberapa menit saja di Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Sijantung. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga ini menambahkan bahwa dengan adanya penambahan trayek baru ini untuk mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lingga dalam mempelajari akses disabilitas di setiap daerah, pihaknya terus berusaha mencari solusi guna memperpendek rentang kendali dan angkutan penumpang di Lingga. Hal itu agar Lingga tidak menjadi daerah terisolir dalam hal perhubungan laut. Dari Kabupaten Lingga, kontributor RRI Tanjung Pinang, Wandi, melaporkan.
Demikian pendengar lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Rabu 12 April tahun 2023. Mewakili Kabak Kerja yang bertugas, saya Erita Fitra Insani bersama rekan teknik kami ada Chandran Saputra dan Hari Mulyadi mengucapkan terima kasih, selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.